Jadi selamat siang Kak, thank you udah dateng. Tapi sebelum mulai kayaknya enakan kita kenalan-kenalan dulu ya. Betul, oke boleh. Mungkin bisa kenalan dulu? Oke, aku ya. Halo semua, aku Caca Chan. Jadi aku ini seorang cosplayer, seorang cosplayer. Aku juga hobi makan, hobi nge-review makanan juga. Aku juga suka fashion dan pastinya suka segala sesuatu yang berhubungan dengan Jepang. Gitu. Makanya sampai detik ini aku masih suka cosplay. Itu salam kenal. Oke, salam kenal juga. Saya Owen dari sociabuzz.com. Jadi terima kasih udah datang hari ini. Mungkin hari ini mau ngobrol-ngobrol santai. Mungkin tanya tentang seputar hobinya Kak Caca ya, atau mungkin jobnya Kak Caca juga. Ya dari cosplayer, macam-macam. Mungkin kalau boleh tahu dari asal dulu deh. Kalau boleh tahu Kak Caca asal mana? Aslinya. Oh, aku Jakarta, aslinya aku di Jakarta. Terus juga aku sempat tinggal di Bali dan sekarang aku balik lagi tinggal di Jakarta. Oh, Jakarta, oke. Berarti tadi kan jobnya cosplay suka review makanan, beauty enthusiast juga ya. Itu Iya. udah berapa tahun Kak? Kalau misalnya cosplay itu aku dari tahun berapa ya? 2011 kayaknya. Terus sekitar berapa tuh? 8 atau 9 tahun lalu hampir udah. 10. Iya, udah hampir 10 tahun, udah lama banget. Kalau aku kan dari dulu emang suka cosplay. Dari kecil itu aku suka gambar, aku suka nonton anime. Nah, karena kan kayak hobi masa kecil gitu loh. Kayak, iya aku suka banget karakter itu gitu. Terus aku hobi gambar. Nah, sampai akhirnya aku pengen kuliah, masuk sastra, nggak diizinin sama mama gitu. Aku pengen banget jadi komikus gitu, kayak, nggak usah gitu. Akhirnya tiba-tiba tahu cosplay tuh dari ngelihat temen gitu forum, lucu ya jadi karakter ini gitu. Iya, dari kecil aku pengen jadi Sailor Moon misalnya. Sampai akhirnya aku bikin kostum, terus akhirnya aku hobi dan akhirnya ya udah gitu. Jadi sampai sekarang gitu. Ternyata hobi cosplay ini menyenangkan. Jadi sekitar udah 10 tahun lalu lah gitu. Berarti yang inspire temen ya berarti? Iya sih, maksudnya ngelihat dari lebih tepatnya aku tuh ngefans sama satu orang cosplayer gitu, dia dari Indonesia, itu Cece Pinky Lusun, dia tuh keren banget, Oh udah iya. Tahu. Iya, Cece dia udah go internasional lah istilahnya. Terus dia bikin kostum sendiri. Dia kayak, oh ini cewek kok talented banget gitu. Suka cosplay, udah gede pun masih suka cosplay. Terus juga cosplay itu bukan hobi yang negatif. Maksud aku kayak dia tuh bisa berkreasi, kita bisa jadi yang kita mau. Terus juga kita bisa datang ke event, bisa punya temen gitu. Jadi aku ngefans banget sama dia sampai akhirnya aku nyoba-nyoba cosplay dan ya udah ternyata bener-bener menyenangkan gitu. Dari cosplay aku bisa punya banyak teman sampai akhirnya cosplay itu jadi sebuah kerjaan yang menyenangkan gitu. Jadi hobi aku tuh hobi yang menyenangkan gitu, bisa bikin aku kemana-mana lah istilahnya, isi job di mana-mana gitu. Pokoknya have fun banget deh, dari cosplay aku dapat banyak hal gitu yang positif pastinya. Oke, siap. Berarti udah 10 tahun, terus inspirednya sama C Pinky ya berarti? Iya, Pinky. Omen juga tahu, soalnya Omen juga ngikutin cosplay soalnya. Banyak. Oh, dan ngikutin banyak cosplay ya? Juga banyak. Banyak banget kan, hampir setiap minggu ada. Nggak sih? Event tuh. Ada. Cuman kan kena pandemi kan udah turun. Iya, jadi semuanya online semua lah gitu. Kalau ngomong cosplay kan biasanya kita juga bahas ada yang kostum lah, ada yang macam-macam, prop dan kawan-kawan. Nah, kalau Kak Caca gini, saya biasanya gimana? Sewa atau bikin sendiri atau gimana? Oh iya, dulu banget, zaman-zaman kayak masih awal kuliah gitu kan, kayak belum punya uang kan. Terus tapi pengen banget cosplay gitu. Ya udah aku beli, bener-bener nabung, literally itu nabung beli kostum yang udah jadi gitu kan, banyak banget yang jual gitu kan. Terus ada forum-forum juga, ada di Facebook, di manapun lah di media sosial tuh ada beberapa orang yang udah jual jadi gitu. Ada yang impor kostumnya segala macam. Itu aku nabung bener-bener karena misalnya karakter Miku kan, aku pengen banget jadi Miku gitu. Terus akhirnya aku nabung dan kebeli satu kostum. Datanglah aku ke event, kayak wah diapresiasi banget, kayak lucu segala macam. Terus aku jadi kayak wah mau nih gitu, apalagi aku bisa bikin sendiri. Akhirnya aku coba-coba beli bahan ya yang kecil-kecil aja lah, dari mulai seifuku atau seragam Jepang gitu, jahit-jahit sendiri gitu. Tapi aku nggak jago, lebih banyak beli sih
karena belinya juga aku biasanya impor dari China gitu. Banyak yang udah jual, banyak banget yang jual deh intinya gitu. Tapi kayak properti kayak misalnya bando atau kayak anting-antingan itu biasa aku cari sendiri gitu. Kan jadi misalnya ada karakter yang antingnya bulan atau apa, nggak semua kayak paling beli kostumnya aja, tapi kayak sepatu segala macam itu aku usahain bikin, kalau nggak cari juga lah gitu, banyak. Kalau kan tadi cerita pengalaman kan juga coba-coba cosplay terus ke event. Dulu kan mungkin ke event sebagai penikmat. Nah, kalau sekarang apa ikut jadi guest star juga atau gimana, Kak? Oh iya, iya jadi dari awal aku suka cosplay, aku sebagai penikmat Jepang aja gitu, kayak penikmat event, jajan pakai kostum, terus tiba-tiba ada fotografer yang kayak, foto dong, foto kayak gitu, terus kayak, seneng ya, aku jadi kayak pengen lebih mengembangkan diri aku, jadi kayak aku pakai kostum ini, nextnya aku mau jadi karakter siapa lagi ya, sampai akhirnya aku terus cosplay, dan sampai akhirnya aku dikontak beberapa IO gitu kan, dia tawarin mau jadi guest star nggak, ya alhamdulillah udah sampai di titik itu sih, jadi aku sering banget jadi guest, terus diundang ke event Surabaya, Purwokerto, terus juga event di Bali, terus aku juga, karena aku juga hobi ngomong, aku juga sering MC juga di event, jadi selain aku nge-guest, jadi bintang tamu, atau aku juga sering dikontak buat jadi juri, kalau nggak jadi MC gitu. Ya gitu. Wah, multi-purpose nih. Siap ini, multi-purpose. Kira-kira event yang paling memorable buat Kak Caca apa? Event paling memorable sama cosplay paling memorable dah. Aduh, gimana ya? Saking banyaknya nih. Kalau memorable itu mungkin pas event di Surabaya kayaknya ya. Itu pun aku nggak jadi juri, aku nge-MC. Dan aku bisa ketemu, dan aku bisa sepanggung, lebih tepatnya aku bisa sepanggung di Surabaya, iya pokoknya di Surabaya. Aku punya banyak teman di Surabaya, mereka tuh kayak udah percayain aku gitu loh, kayak misalnya banyak orang di Surabaya gitu, maksudnya banyak MC segala macam, tapi mereka tetap kontak aku, alhamdulillah kayak aku dapat kepercayaan, jadi kayak mau ada event, tapi MC-nya Caca maunya gitu, jadi aku dibiayain segala macamnya, terus aku datang dan aku bisa se-event sama orang yang aku suka gitu, kayak Yingze, cosplayer internasional, aku bisa sepanggung sama mereka gitu, bisa pelukan bareng, di belakang bisa sama Pau. Iya, mereka yang kayak kira aku ketemu mereka gitu, bahkan kayak ngobrol bareng gitu, aku sharing bareng sama mereka, itu kayak oh my god, ini nggak akan aku lupain gitu, bisa sepanggung sama mereka lah, cosplayer internasional yang dari dulu aku ngefans berat, dan akhirnya aku sepanggung dan bisa ngobrol bareng dan bisa kayak nanya atau apa yang mereka suka, awalnya gimana, bla bla bla, sampai aku bisa punya tanda tangan, bisa foto bareng, ya udah seperti itu. Terus juga selama aku tinggal di Bali, aku juga beberapa kali ngisi event di Bali kayak nge-MC atau jadi juri, dan itu bisa sepanggung sama beberapa teman aku yang aku ngefans juga, kayak Lola Zieta kayak gitu, terus Unipun, Macame. Wah, teman-teman komplit. Iya, mereka kan cosplay kan, dan mereka tuh kayak luar biasa, menginspirasi aku banget, dan akhirnya udah aku bisa sepanggung bareng, kenal, jadi deket gitu. Itu sih salah satunya di Surabaya dan di Bali. Yang Surabaya itu Acolytes ya kalau nggak salah. Iya, Acolytes bener. Ya inget dulu agak penyesalan sih, Acolytes nggak bisa datang. Soalnya waktu itu pas ospek. Aduh. Terus ada Tame kan. Iya. Tembang. Kayak tuh. Aduh, ya banget sih. Jujur aja sih, kayak Acolytes itu kayak penyesalan terbesar paling nggak datang, karena kalau nggak salah itu terakhir kali Yingse datang ke Surabaya. Iya, itu nggak pernah. Itu event banget loh. 3 hari, bayangin. Aku nge-MC 3 hari. Full. Dan kayak excited, aku mikir kayak aduh suaraku bakal habis nih, tapi enggak, karena saking aku bersemangatnya, dan bintang tamunya tuh keren-keren semua gitu, apalagi ada Yingze gitu kan, ada Tames, terus banyak lagi siapa tuh aku lupa, pokoknya itu yang paling berkesan sih, aku bisa peluk-pelukan sama dia, sama ada Pau, aduh ya ampun, cantik-cantik banget, makanya aku tanya ini itu semua dari mereka. Oh iya. Nggak inget Acolytes waktu itu gestarnya selain Yingze, Bau kayaknya ada Bauce Hana juga atau enggak ya, lupa. Oh enggak ya? Hana Bauci enggak ada. Berarti itu event sebelumnya, saya lupa ingat. Iya. Oke, kalau kostum favorit atau kostum yang paling berkesan?
Oh, yang paling berkesan karena waifu pertama aku adalah Miku. Jadi menurutku itu Miku udah paling berkesan banget sih. Jadi aku ngerasa aku dikenal itu gara-gara Miku gitu. Aku kayak banyak orang yang kayak, ih Caca lucu Mikunya lucu. Kayak ya udah ini kostum yang kayak dari dulu sampai nggak muat nih. Aku kan udah gemuk banget sekarang. Dulu tuh kayak kurus, lucu gitu kan, masih muda ya gitu. Nah sampai sekarang pun kostumnya walaupun udah nggak muat lagi di aku, tapi aku tetap simpen sih. Kayak ini tuh kayak memorable banget, nggak akan pernah aku jual, nggak akan pernah aku buang sampai kapanpun. Miku Hatsune Miku tuh siapa yang nggak tahu Miku kan? Yang suka Jepang itu, apalagi Jepangan zaman dulu gitu. Miku tuh udah kayak wah siapa sih yang nggak pernah generasi pertama Miku? Itu ibaratnya kayak pengenalan lagu-lagu Jepang, orang taunya biasanya Miku sebagai vokaloid. Vokaloid ya, udah luar biasa deh. Apalagi banyak banget kostumnya tuh beragam gitu kan, versinya ada banyak. Terus teman-temannya Miku ada Kaito, ada Len, ada Rin, segala. Bisa jadi project cosplay group itu. Iya. Kalau Owen pakai baju Hatsune Miku di sini langsung tahu, wah Miku berarti. Harusnya. Langsung. Aku ajak foto bareng. Waduh. Tadi juga Miku, cuma agak ribet ya. Aku masih ada kostum Miku sih. Tadinya harusnya aku jadi Miku aja ya. Cuma ribet banget. Kan kamu tahu sendiri rambutnya panjang. Iya, rambutnya twin tail, terus ada kuncirnya, earphone. Headphone-nya, belum ininya, belum banyak banget ribet. Tapi aku masih punya kostumnya. Dan itu nggak akan pernah aku buang. Waifu pertama. Betul, waifu pertama. Waifu sejuta umat ya. Miku Hatsune Miku itulah waifu. Berarti cosplay pertama juga Miku berarti? Iya betul, Miku. Oke, menarik. Sama mungkin juga ada pertanyaan lanjutan nih, karena tadi kan ngomong cosplay paling memorable kan pasti biasanya relatable sama mixed feeling, suka dan duka di cosplay. Nah kalau Kak Caca sekarang, selama pengalaman Kak Caca cosplay dari dulu sampai sekarang, suka dukanya apa nih? Atau event? Banyak sih, lebih tepatnya kalau kita ingat zaman dulu ya, kalau cosplayer zaman dulu itu semua cosplayer itu dihargain, lebih tepatnya kayak mereka tuh kayak enjoy gitu, kayak datang ke event tuh kayak enjoy aja mau pakai kostum apa. Dan aku ngerasa kayak siapapun itu bisa cosplay loh gitu, nggak harus yang cantik, nggak harus yang ganteng, nggak harus yang berkulit putih, hitam segala macam. Kita tuh nggak boleh rasis lah intinya kayak gitu. Dan semua cosplayer zaman dulu tuh asik-asik menurut aku ya, cosplayer zaman dulu, maksudnya tanpa less drama lah istilahnya, kayak nggak banyak drama gitu. Kita datang foto-foto bareng-bareng. Tapi kalau misalnya kita ngomongin cosplayer zaman sekarang, lebih tepatnya itu kayak menurut aku ya banyak banget dramanya, terutama kalau misalnya mungkin kita sendiri nggak good looking gitu. Aku sendiri pun merasakan kayak aku pernah bukan teman-teman aku doang, tapi aku pernah kayak cosplay. Makanya aku tuh takut banget kalau aku mau cosplay karakter siapapun. Aku mikir dulu ini cocok nggak ya sama aku. Takutnya nanti kok nggak cocok sih, apaan sih badannya kecil tapi kok karakternya yang kayak gini gitu loh. Banyak banget lah omongan-omongan kayak gitu. Itu udah kayak aku telan mentah-mentah, biarin aja. Karena aku mikir kayak cosplay itu kita have fun, terus kita cosplay merugikan kalian gitu. Tapi sering banget ada drama dan banyak banget orang yang sering komentarin, terutama sekarang kan lagi booming gaming gitu kan, cosplay dari karakter game gitu, apalagi dari game Mobile Legends misalnya kayak gitu. Banyak banget deh kayak anak-anak atau yang cuma melihat atau menikmati tuh kayak apaan sih hero favorit gue dibikin jelek kayak gitu, nggak cocok lu kayak gitu. Itu udah banyak banget gitu. Temen cowok aku misalnya kayak mereka tuh lebih banyak kayak gue ini tuh hero kesukaan gue, ngapain lu cosplayin jelek kayak gitu. Itu dukanya sih tepatnya. Cuma kalau aku enjoy aja. Cuma banyak dari teman-teman aku kayak sharing kayak, gue sedih deh kalau cosplay lagi gitu. Kenapa? Kayak gitu. Iya gue dibully mulu kayak nggak cocok gini-gini. Terus aku bilang aja, loh kamu kan cosplay buat have fun, buat senang-senang, dan itu juga kamu perjuangan sendiri, beli kostum sendiri, makeup sendiri segala macam. Udah have fun aja, enjoy aja. Orang mau ngomong apa ya biarin aja gitu. Selama kita nggak merugikan mereka gitu. Itu sih dukanya lebih banyak kayak sekarang tuh banyak drama lah istilahnya.
banyak omongan-omongan yang kayak gitu. Beda banget sama zaman dulu gitu. Kalau sukanya udah banyak banget sih, kayak susah banget disebutin sukanya. Kayak aku bisa punya banyak teman, bisa ke daerah manapun yang belum aku tahu, kayak ngisi job di sini, di A, di B, C, di segala macam daerah, di kota-kota mana, terus aku bisa tahu. Nah ya udah, punya banyak teman aja, channel jadi banyak, terus juga kayak makin tahu oh karakter ini harus pakai ini, oh make upnya kayak gini gitu. Jadi lebih kayak banyak ilmu lah. Sukanya tuh banyak banget kalau di cosplay. Tapi kalau dukanya ya itu mungkin cuma kayak ada drama-drama kecil. Ya kita kayak dikomentarin gitu lah yang nggak enak gitu. Tapi ya udah, it's okay. Namanya kalau ngomong komentar sih namanya hater pasti ada ya di mana-mana, udah nggak bisa dihindarin kalau hater. Bener banget. Ya gimana lagi, cuman ya kalau ditanggepin satu-satu kita tambah stres sendiri malahan. Iya, bener banget. Makanya kayak udah enjoy aja. Toh kita mau have fun loh gitu. Jadi ya udah, omongan orang biarin aja. Kak Caca ini kan tadi kan cosplay hobi kan juga jadi job. Nah biasanya cosplayer itu kan kalau foto session atau foto karakter kan biasanya ada jualan merchandise kayak poster atau foto book. Kak Caca jualan juga nggak? Iya, itu tapi udah lama banget ya, karena kan sekarang udah nggak aktif lagi. Sebenarnya masih aktif, tapi kan karena pandemi segala macem. Dan ya udah, kalau nginget dulu tuh aku sering banget ngejual merchandise. Kayak misalnya aku mau ngisi job di Surabaya atau di Purwokerto gitu, tapi aku punya agensi sendiri gitu sama teman-teman aku. Kita satu agensi lah kayak gitu kan. Nah terus kita sebelum sebelum itu kita kayak nyetak poster kita, itu kita jualin di booth kita sendiri. Kita ada booth sendiri gitu. Ya, lumayan sih kayak jadi seneng aja, happy banget kalau karya kita itu tuh kayak dihargain, apalagi sampai kayak ada yang beli segala macam, tuh happy banget beneran. Karena kita jual poster atau segala macam pun itu kita juga effortnya juga gede, karena kita kan harus foto session, terus juga bener-bener kayak yang mau perfect banget, belum juga yang dandan makeup full segala macam, biar semirip mungkin sama karakter di karakter heroes tersebut misalnya kayak gitu. Jadi ya dulu tuh sempat jual keychain atau gantungan kunci, terus juga poster tuh udah pasti lah ya. Kalau misalnya aku isi job di mana-mana pasti selalu aku jual poster. Dan beberapa teman juga, ya semua guest juga biasa gitu, kayak apalagi guest dari internasional datang ke Indonesia, mereka pasti jualin photobook segala macem. Aku ada photobook 1, aku pernah jual photobook 1 dan lebih banyak ke poster sih gitu. Soalnya poster nyimpennya lebih gampang dari photobook ya mungkin. Iya, apalagi kayak udah dibeli dari 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, terus ada yang DM aku masih nyimpen poster kamu loh gitu. Terus kayak ini ada tanda tangan Caca zaman dulu. Itu aku happy banget, sumpah itu mood booster banget sih, kayak ya ampun, seneng banget gitu, masih kayak di save gitu, masih disimpan, masih ada kenangannya gitu. Happy banget sumpah. Jadi kayak di kostum kita segala macam, foto kita segala macam, ya udah gitu, jadi teringat lagi gitulah. Kan kalau event gitu kan mungkin kan Kak Caca juga kadang kan terima komen kayak yang tadi yang nyimpen gitu. Berarti Kak Caca gitu kadang kalau sebagai cosplayernya sendiri di sosial media juga kayak notice gitu ya, mungkin mana yang fans lama, mana yang orang baru kayak gitu. Iya, aku sih nggak ngebeda-bedain, sumpah. Aku tuh dari dulu nggak pernah ngebeda-bedain mau fans lama atau fans baru segala macem. Aku orang yang kalau misalnya emang bener-bener lagi free, aku pasti akan buka DM dan sebisa mungkin aku bakalan bales sih chat-chat mereka gitu. Karena menurut aku ya, karena mereka juga, karena support dari mereka, aku bisa sampai seperti sekarang. Jadi aku nggak pernah yang kayak, kamu orang lama gitu, kamu kenal aku dari dulu, aku bakalan lebih respon kamu. Enggak sih, semuanya tuh sama menurut aku. Dan aku nggak ngerasa kayak mereka tuh fans aku, tapi aku ngerasa mereka tuh temen aku gitu. Mereka yang inget aku, yang udah tahu perjalanan aku dari cosplay dari zaman dulu gitu. Jadi keinget omongan waktu di event, pernah sih waktu itu ada guest internasional datang ke Surabaya, terus mereka juga prinsipnya sama sih kayak Kak Caca, from fans to friends kayak gitu sih. Intinya kayak banyak mereka yang mau jadi temen sih instead of jadi lebih ke arah fans gitu. Jadi makanya mungkin lebih akrab gitu jadinya. Iya makanya aku seneng banget. Jadi ya udah, mereka tuh jadi kayak
ya udah benar-benar kayak mood booster aku lah, kayak nyemangatin aku, terus juga ya positif aja gitu. That's why aku nggak pernah anggap mereka fans segala macam. Jadi aku ngerasa kayak ini teman aku loh gitu. Di cosplay tuh mereka tuh teman aku gitu. Kalau mereka datang ya aku sapa segala macam. Mereka ini ya aku nggak pernah yang namanya mau takut aja dibilang sombong segala macam. Ketika aku nggak respon itu tandanya aku emang lagi nggak bisa gitu. Tapi ketika aku lagi free segala macam, semua DM atau pertanyaan atau apapun yang kayak seputar Kak Caca ini beli kostum ini di mana sih? Kak Caca ini fotonya di mana? Kak Caca ini pasti aku akan balas kayak gitu. Oke. Nah, Kak, kira-kira ada tips dan trik nggak buat mungkin orang-orang yang mau mulai cosplay sekarang atau gimana gitu? Karena considering Kak Caca kan udah cukup lama di dunia ini. Iya. Kalau tips and trick sih sebenarnya dari aku tuh simple aja. Kalau kalian mau memulai cosplay, dasari dulu dari suka gitu. Kalian suka sama karakternya dan kalian enjoy terus pede. Udah itu aja sih sebenarnya. Suka, enjoy dan pede aja gitu. Karena ya udah kalau kamu udah suka sama karakternya, terus kamu pede mau cosplay, kamu mau cosplayin aja gitu. Nggak ada yang gimana kok. Terus yang penting pede, udah itu aja. Jadi kalian tuh bakalan enjoy bawain karakternya gitu. Dimanapun mau kayak gimana pun, kalau kalian enjoy dan kamu suka sama karakternya, kamu ngerasa nyaman, ya udah, jadi semuanya jadi mudah gitu. Yang penting enjoy sama percaya diri aja, itu aja sih. Wah, kalau dengar katanya Kak Caca tadi bisa dibikin singkatan loh. Kalau kamu mau cosplay berarti kamu harus sip, suka, enjoy, pede. Nah, kata langsung jadi sip. Oh ya, nanti aku bakal bikin itu ya, caption itu ya. Kalian harus siap. Oke. Nah, tadi kan udah ngomong tentang suka duka, tips and trick juga. Sama tadi kan kita nyinggung cosplay sedikit, kan sekarang banyak kerana game ya mungkin. Iya, betul banget. Nah, Kak Caca ini kan gamer ya berarti? Iya, bisa dibilang gitu sih, walaupun sekarang udah jarang main game. Tapi aku suka main game. Main game itu maksudnya cuma main-main gitu aja atau dibuat streaming juga sekalian? Aku streaming juga. Jadi sebelum sama streaming yang sekarang, aku streaming gaming dulu kayak gitu. Cuma sekarang live stream yang baru ya kayak full face aja. Cuma aku pengen bikin room aku karena dari dulu orang yang kenal sama aku tuh tahu aku tuh dari main game juga. Jadi ya kayak streaming aku yang sekarang aku mau usahain nanti ya mungkin kedepannya aku mau bikin room aku jadi room gaming lagi seperti dulu gitu. Karena ya streaming sambil main game seru loh, lebih kayak interaksi aku sama orang yang nonton lebih seru kan. Kamu itu kan tahu kan kayak kamu nonton YouTube kan, jadi kayak Ika ayo mabar, aku bisa mabar sama mereka tapi sambil siaran juga, itu seru banget kan gitu. Jadi aku pengen orang yang nonton aku juga kayak enjoy gitu, salah satunya ya main game gitu. Enak sih kalau bisa ngerusuh kayak gitu, soalnya pengalaman pernah ikut ngerusuh streamnya orang juga. Gitu. Kalau streaming gitu di mana Kak platformnya? Kayak di Twitch gitu atau YouTube atau Nimo kayak gitu? Oh iya, boleh disebut nih sebut streamingnya aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang lain yang mau follow atau subscribe silakan. Sama mungkin habis ini mungkin mampir juga kalau ada live stream. Jadi aku streaming itu aku punya channel YouTube, cuma belum aktif. Emang sih udah banyak banget yang komen kayak kenapa lu kalau siaran nggak pernah masukin YouTube gitu, atau nggak main game tuh nggak masukin YouTube. Itu karena satu hal males, itu dia, kayak aku males banget editnya, dan lebih bukan males aja sih, tapi kayak nggak ada waktu gitu. Maksudnya kayak udah banyak kerjaan gitu ya, bukan sombong nih, maksudnya emang bener-bener nggak ada waktu, padahal aku pengen banget gitu orang tuh melihat aku di YouTube gitu, cuma emang belum aktif. Mungkin akan aktif, doain aja itu YouTube akan aktif segera soon. Amin, ditunggu kontennya. Kalau siaran dulu aku di aplikasi Gamely. Nah itu kan siaran khusus buat yang main game gitu, kayak nih Gamely. Nah itu aku dulu Gamely. Dari Gamely juga aku bisa kayak ada di banner Mobile Legends bareng Bang Yonglek segala macam. Kan mereka dulu host-host juga kan di game. Banget, jadi orang yang buka Mobile Legends gini, iya anjir ada muka lu Cak gitu.
Jadi kayak ya ampun happy banget gitu. Gamely lah salah satunya platform yang benar-benar bikin aku happy dan aku punya banyak temen sampai aku kenal banyak pro player. Jadi aku yang benar-benar cupu banget main game. Tapi aku dari Gamely, aku kenal sama teman-teman pro gitu. Jadi aku digendong istilahnya. Namanya cewek kan gitu kan. Jadi yang nggak bisa, ayo bisa gitu. Ayo mabar sama aku. Aku mabar sama pro player. Bisa naik-naik pangkat terus kayak gitu. Ya udah, cuma nggak lama sih. Habis itu platformnya udah selesai, udah akhir udah kelar kerjaan aku di Gamely. Sekarang aku live streaming biasa di Kitty Live gitu. Oh. Di Kitty. Oke. Dulu juga sempat di Bigo gitu, dan beberapa temanku juga udah nawarin juga buat live stream di Nimo. Nimo kan kayak Gamely juga mungkin kan, kayak live stream sambil gaming. Cuma aku karena masih official di Kitty dan aku akan bertahan dulu di Kitty gitu. Sebisa mungkin ya, selama aku masih bisa bertahan di Kitty, aku maunya live-nya di Kitty terus gitu. Tapi aku mau bikin rumahku tuh nggak kayak gini aja gitu, kayak ngobrol biasa, tapi aku pengen rumahku tuh main game juga gitu. Jadi mau aku setting pakai OBS juga kayak gitu. Biar bisa main game tuh biar orang yang nonton aku kelihatan loh, oh nih Cece sambil main game ini gitu. Biar bisa mabar bareng sama teman-teman yang nonton, kan seru. Ya. Gitu. Kalau main game gitu, main game apa Kak biasanya? Oh udah pasti Mobile Legends. Mobile Legends. Selain ML gitu ada genre lain gitu yang suka? Aku tuh game-game yang lain tuh kayak masih cupu aja. Cuma aku main PUBG Mobile juga main, Free Fire main, game-game mobile sih. Kalau game PC itu kayak League of Legends atau Dota tuh kayak masih noob banget deh, daripada aku terhina-hina kan. Daripada aku terhina belajar Dota bertahun-tahun walau sama pro player gitu kan. Dulu cowok aku pro player terus ngajarin Dota, sabar banget dia ngajarinnya, tapi aku kayak ya udah cupu, nggak bisa gitu. Susah gitu. Jadi kayak mesti belajar banyak, lama lah. Tapi ketika ada versi game mobile-nya kayak Mobile Legends atau AoV kayak gitu, itu main karena gampang. Bukan gampang sih, kayak main di HP lebih bisa fleksibel. kapan aja. Betul, lebih fleksibel. Jadi bisa kapan aja lah main. Jadi ya udah, aku pelajarin kayak Mobile Legends aja. Udah gitu aku suka sama beberapa hero-nya, aku cosplayin juga gitu. Terus kan gamenya juga booming banget. Ya udah, lanjutan deh kayak gitu. Kalau ML gitu rank apa kira-kira sekarang? Masih dulu Mythic, tapi sekarang udah Legend sih. Legend lagi. Habis reset season ya berarti. Bentar lagi juga reset season, back to Epic lagi kan. Oke. Nah, iya. Mumpung nih di masih bahas ranah gaming, Owen sempat kepikiran sesuatu sih. Kira-kira menurut Kak Caca, apakah seorang gaming streamer, misalnya kayak Kak Caca yang biasa maksudnya main game santai atau cosplayer, mereka streaming itu kira-kira kalau cewek ya terutama biasanya, itu kira-kira apakah streamer itu harus jago? Kalau menurut Kakak? Menurut aku, iya. Itu salah besar. Enggak, main game itu sama kayak cosplay. Yang penting kamu suka, kamu enjoy. Nggak harus jago kok menurut aku buat jadi seorang streamer ya. Karena skill itu bisa diasah gitu. Jadi ketika kita kayak suka tapi kita ngerasa kayak gue cupu banget ya. Tapi ya udah main terus punya temen kan. Kita punya banyak temen yang bisa ngajarin kita segala macam, kayak bimbing lah istilahnya, kayak lu tuh harusnya gini, lu ngambil item ini, lu bikin ini, build ini segala macem biar sakit, biar kayak attack-nya gampang, bla 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 kayak gitu. Terus dalam lama-kelamaan juga bisa kok. Ini bayangin aja sekarang ya, yang aku tahu ya, teman-teman aku yang pro player cewek ya, emang dulunya dia langsung jago? Enggak kan? Kayak gitu. Enggak, mereka punya teman, dari situ kan kita punya channel, kayak apalagi cewek lebih tepatnya banyak kan, biasanya cewek tuh lebih banyak kayak ada yang mau ngajarin lah istilahnya temen. Iya, bener. Cewek sih enak, cewek tuh cupu tuh nggak bakalan dibully. Nah kalau cowok main game, cowok cupu. Ini susah. Makanya cowok tuh cupu dikit aja udah dikata-katain, tapi kalau cewek, udah tenang aja, nanti aku ajarin kayak gitu. Aku sendiri juga merasakan gitu. Jadi kayak aku tuh benar-benar cupu banget, nggak bisa loh main gamenya. Ini yang benar-benar nggak bisa, tapi aku dibimbing sedikit-sedikit. Tahu nih. Aku misalnya suka pakai karakter support gitu.
Ya ini item support tuh kayak gini Ca, diarahin nih yang harus dibeli tuh itemnya ini, yang harus dipakai tuh ini, nanti skill ini buat ini, skill ini buat ini. Ya udah dari situ belajar. Jadi ya udah jadi seperti sekarang gitu. Walaupun aku belum bisa jago juga, belum bisa dibilang jago, tapi aku masih still learning gitu, masih belajar lah. Ya udah enjoy aja, penting enjoy aja buat streaming, happy dan pede gitu. Siap. Bisa lagi tuh shape-nya tambah H depannya E itu. Suka, happy, enjoy, pede. Betul, dipakai cosplay dan dipakai di streaming gitu. Siap. Pede. Soalnya Owen tadi kepikiran buat ngedress tentang hal ini sih ya. Soalnya banyak sih kadang ngeliat di ada streamer cewek itu kadang juga banyak ada orang yang komen kayak gitu. Makanya kan juga penasaran aja Kak Caca pendapatnya gimana. Enjoy aja lah, pede aja lah. Ntar juga kita akan bisa kok gitu. Pokoknya jangan kayak cewek, mana bisa cewek jadi pro player. Jangan salah. Lihat tuh teman-teman aku kayak Sherlyn Shu kayak gitu, Baby Shark. Baby Shark itu terus siapa lagi, Sarah Filoid. Kalian bisa lihat cewek unyu, jago. Aduh ya ampun, Kimi Hime ya, kalian bisa lihat ya. Mereka tuh nggak cuma jual face aja, maksudnya mereka tuh bukan good looking loh, mereka punya skill gitu. Jadi kata siapa cewek itu beban, enggak gitu guys. Kalau kita mau belajar kita pasti bisa, yang penting pede. Kalau untuk streaming gitu tantangannya gimana Kak menurut Kak Caca? Tantangannya sih menurut aku nggak ada ya, yang penting satu bisa. Yang pertama modal, udah gitu aja, jujur aja, modal wifi itu udah pasti, kayak harus kencang. Itu aku yang batin banget, kayak misal lagi main game atau lagi siaran tiba-tiba lemot nih wifi-nya, udah buyar semuanya, aduh udah galau, udah. Dan wifi udah modal kayak misalnya kalau kita mau siaran di YouTube segala macam, modal kayak webcamnya, modal apanya lagi ya, wifi-nya, terus juga keyboardnya mungkin atau headsetnya kayak gitu. Udah yang modal aja sih menurut aku, dan pede, dan harus ada wifi yang kencang. Itu kendala aku nih, ini tuh wifi-nya busuk banget, jadi kayak masih susah gitu main game tuh, masih kayak batin terus, kayak sering AFK dikata-katain, padahal bukan aku yang mau AFK tapi wifi-nya, koneksinya sedih gitu ya. Masalah nomor 1, masalah ISP. ISP. Ini aja tadi Owen nyoba nge-zoom ini sedikit patah-patah, udah mulai ngadat ini koneksinya. Nah, iya makanya. Owen tuh stay di Surabaya. Loh, asli Surabaya memang. Oh, keren. Oh my god, aku kangen banget Surabaya. Aduh. Kangen karena eventnya ya. Iya, dan ya aku punya banyak temen gitu di Surabaya tuh. Sering diajak jalan, kulineran bareng, kayak tempe mendoan, terus tahu apa tuh, aduh ya Allah, pokoknya enak-enak banget ya. Di Surabaya banyak sih tahu, gejrot, soto, rawon. Rawon, aduh ya Allah, kayak bebek apa tuh, aduh enak banget. Bebek banyak sih di sini yang enak sekarang. Nah makanya udah gitu kayak banyak banget kuliner yang murah-murah dan enak gitu. Jadi aku kayak Surabaya tuh dulu tuh kayak rumah kedua aku lah, zaman dulu ya. Karena kayak aku selalu dipanggil event ke sana gitu. Kangen deh pokoknya. Ke Surabaya event berapa kali? Berarti selain Acolytes event mana lagi kalau boleh tahu? Acolytes, terus event ada made cafe gitu. Kayak aku jadi guest special made itu di Tunjungan Plaza tuh. Terus di hotel Kartika berapa kali? Iya, itu berapa kali ya, dan itu kalau biasa di hotel segala macam itu ngundang cosplayer luar. Pokoknya aku punya banyak banget temen, dan aku bisa kenal sama, ya ampun, idola aku tuh dari ya udah event di Surabaya. Keren-keren sih, benar-benar. Cosplayer Surabaya tuh the best, dan IO-nya semua ramah-ramah, warganya, aduh the best deh. Pokoknya kayak aku kalau udah ke Surabaya, oke, gitu. Kayak ya pasti. Semoga habis pandemi lancar bisa mampir Surabaya sini lagi, event lagi. Amin. Ya udah, aduh kangen banget. Owen aja juga jujur aja udah lama nggak event sih.
Iyalah, udah pasti lah. Sekarang semua event tuh kayak online semua. Penghargaan atau kita nonton MPL segala macam, nonton pertandingan-pertandingan e-sport gitu kan semuanya by online kan. Iya, online semua sekarang. Event aja ada sih yang offline, tapi yang offline tuh ngomongnya postpone, akhirnya ya batal ujung-ujungnya. Batak, ya benar. Kan Udah jarang. set gitu kan. Ada, emang masih ada event yang kayak misalnya kayak nobar atau apa, nobar e-sport atau misalnya mungkin ada beberapa event meet and greet gitu, tapi ya benar-benar sedikit banget yang datang. Udah gitu orangnya juga dibatasin kayak gitu kan. Pokoknya nggak seheboh dulu lah. Istilahnya dulu tuh kita datang ke event tuh sampai nyesek-nyesek. Kalau kamu pernah datang ke event di Jakarta, kayak Jak-Japan Matsuri atau event Blok M Matsuri. Oh, Blok M itu rame Wah banget itu itu. ya itu lautan manusia. Jadi kita yang kayak wah kesenggol-senggol. Terus kayak wah udah vibes-nya tuh udah kayak luar biasa banget deh. Gila. Kayak udah lautan manusia dan keren banget, the best. Jadi tuh aku kadang kangen kayak gitu, kayak pengen ketemu teman-teman, pengen makan jajanan Jepangan, kue apa permen apel, terus juga takoyaki, okonomiyaki, belanja Wah, topi lucu. jadi Ya kan, lapar. bro, kayak iya jadi lapar tuh kan, aku juga jadi lapar. Ya, mungkin habis ini bisa nyemil dulu deh. Bener, boleh. Nyemil dulu. Oh Nyaran iya, sih. sama pertanyaan mungkin pertanyaan terakhir dari Owen ya. Kak Caca Oke. itu butuh waktu berapa lama untuk bangun followernya Kak Caca sekarang ini? Aku ya, kalau dibilang bangun follower sih, sebelum aku jadi foodies atau aku jadi seorang beauty vlogger, aku bisa bilang diriku beauty vlogger karena aku juga sering review produk-produk makeup juga kan gitu. Jadi sebelumnya kan aku dikenal tuh di cosplay doang, kayak di event aja gitu. Terus dari situ itu sekitar tahun 2011. Terus banyak yang follow semenjak aku cosplay Miku. Terus ya udah mulai banyak yang follow itu ya bangun-bangun bisa sampai kayak sekarang itu kira-kira 2-3 tahun lah. Terus ditambah aku bergelut di dunia foodies gitu, suka datang ke event di luar cosplay ya, kayak make up, grand opening make up ini, terus juga review restoran A, B, C kayak gitu. Itu ya baru beberapa tahun lalu sih. Jadi ya kira-kira bisa dibilang kalau bisa bangun sampai sekarang tuh 3-4 tahun lah kalau mencangkup semuanya ya, bukan cuma di cosplay gitu. Bangunnya butuh waktu ya itu. Butuh waktu pasti. Ya. Ya, kurang lebih sekian dulu dari Owen. Thank you banget Kak Caca udah datang hari ini. Semoga harinya Kak Caca menyenangkan setelahnya Amin. dan lancar terus usahanya. Amin. Kamu juga sukses juga buat Owen dan platform Sosiabas. Semoga bisa terus berkembang. Gitu. Oh iya, sebelum mungkin juga Kak Caca mungkin bisa promosi juga kalau mau video ucapan. Iya, ucapan buat apa nih? Ya terserah Kak Caca mungkin mau Oh, promosi, kalau mau pesan video ucapan bisa langsung. teman-teman yang mungkin mau review makanan atau mungkin mau visit store atau apapun, kalian bisa kunjungi Sosiabas aku di caca_can20 atau kalian bisa kontak aku di Instagram aku caca_can20 juga, atau kalian bisa langsung cek YouTube aku juga gitu. Lebih tepatnya kalau mau booking bisa ke platform Sosiabas aku atau langsung DM di Instagram aku @caca_can20. Thank you. Oke, thank you. See you next time. Bye-bye.